Loh kok yang ditanyakan kitab maulid? Kenapa nggak ditanyakan kitab tajwid? Nggak meributkan kitab tajwid. Memang zaman Nabi Muhammad ada kitab tajwid. Memang Nabi Muhammad SAW menegaskan kalau ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf halqi dibaca idhar, itu ketetapan Nabi. Nabi nggak menetapkan itu. Kenapa kok kalian tetapkan suatu ketetapan yang Nabi Muhammad tidak mengajarkan? Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib wal masyayikh, para kiai, para ulama, wabil khusus sahibul hajah, sahibul bait, Bapak Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Subki bin Kiai Haji Masyhadi bin Kiai Haji Amin bin Kiai Haji Abdul Karim, matan Allah bitul hayatih. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita, terutama saya sendiri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diajak untuk memanjakan telinga kita mendengarkan pujian-pujian Nabi Muhammad SAW dan pujian-pujian orang yang meneladan Nabi Muhammad SAW sampai menjadi mulia, jadi wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga dengan memanjakan telinga kita untuk mendengarkan pujian itu, kita semua mendapatkan keberkahan. Jangan diremehkan dengan mendengar, karena hati itu akan jadi baik dengan mendengar. Sebaliknya hati kita akan jadi kotor, rusak, karena juga dari mendengar. Pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana an mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, karena ini awal daripada rusaknya orang. Allah mengawali dengan kata inna sam'a, karena memang pendengaran ini pertama kali. Alhamdulillah, syukurillah, telinga kita tadi mendengar pujian-pujian. Mudah-mudahan dengan pendengaran ini lisan kita pun ikut memuji-muji. Dan juga tadi dalam salah satu permohonan kita dalam doa, wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratihi. Mudah-mudahan dijadikan, digunakan lisan kita ini untuk memuji Nabi dan menolong Nabi. Memang kenapa memuji Nabi Muhammad SAW? Dan memang kenapa kita harus menolong Nabi Muhammad SAW? Memuji Nabi Muhammad SAW adalah perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Ini jumlah khabariyah, tapi maknanya insya'iyah. Tersirat di dalam ayat itu, kita ini diperintahkan untuk memuji Nabi Muhammad. Aku Allah Ta'ala sang pencipta memujinya, maka kalian pun wahai manusia pujilah Nabi Muhammad SAW.
apapun pujian kita kepada Nabi Muhammad SAW belum seberapa, dan pujian kita ini nggak menambah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Justru sebaliknya, dengan memuji Nabi Muhammad SAW kita yang akan terpuji. Justru kita akan mendapatkan pahala, justru kita akan mendapatkan rahmat. Jangankan memuji Nabi Muhammad SAW, tadi sebelumnya memuji-muji Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir, kita memuji Syekh Abdul Qadir Jailani belum seberapa. Tapi dengan memuji Syekh Abdul Qadir Jailani, kita mendapatkan rahmat dari Allah, karena kita menyebut orang soleh. Bidzikris sholihin tatanazzalur rahmat wal barakah, akan turun rahmat dan keberkahan. Allahumma. Bagaimana kalau yang kemudian memuji Nabi Muhammad SAW, maka rahmatnya deras, demikian juga berkahnya. Allahumma. Kita puji Nabi Muhammad SAW, tidak ada sesuatu yang berlebihan. Memuji Nabi Muhammad justru kita harus berlebih-lebih, asalkan tidak sampai menuhankan Nabi Muhammad saja. Terserah kita memuji Nabi Muhammad SAW. Ada pujian Nabi Muhammad kitab Burdah, ada pujian Nabi Muhammad SAW yaitu kitab Maulid. Jadi orang kalau ingin tahu apa itu kitab Maulid, itu kitab pujian, memuji. Kita diajak bersolawat, kita mendengarkan sejarah dalam kitab itu. Tapi kadang ada orang jahil menanyakan, memang zaman Nabi ada kitab Maulid? Loh, kok yang ditanyakan kitab Maulid? Kenapa nggak ditanyakan kitab tajwid? Nggak meributkan kitab tajwid. Memang zaman Nabi Muhammad ada kitab tajwid. Memang Nabi Muhammad SAW menegaskan kalau ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf halqi dibaca idhar, itu ketetapan Nabi. Nabi nggak menetapkan itu. Kenapa kok kalian tetapkan suatu ketetapan yang Nabi Muhammad tidak mengajarkan? Di sini perlu kita berpikir. Dan inilah jawabannya. Ulama membuat kitab karena justru ada perubahan zaman. Dan Nabi sudah bersabda, khair qarni tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum. Sebaik-baik zaman-zamanku, zaman Nabi SAW, zaman yang luar biasa, karena di tengah-tengah mereka itu ada Nabi, ada Madinah ilm. Sehingga kalau ada masalah kembali kepada Nabi, sahabat-sahabatnya pun mendapatkan ilmu yang luar biasa, mendapatkan keberkahan ilmu luar biasa. Demikian juga tabi'in dan tabi'in. Sehingga pada saat itu kitab tajwid nggak perlu. Kenapa? Mereka lisannya luar biasa, lisannya Quran. Masahifu qulubuhum, masahifuhum, hati mereka itu Quran. Karena mereka dengan Nabi Muhammad SAW nggak perlu belajar tajwid. Justru ketika zaman berubah, bacaan mereka sudah jauh daripada bacaan Al-Quran, maka ulama menulis kitab tajwid supaya apa? Biar tidak salah membaca Quran. Ini saya kasih contoh tajwid saja. Demikian juga maulid. Zaman dahulu gak perlu dibacakan maulid, karena mereka selalu membicarakan Nabi Muhammad, mereka selalu bersalat kepada Nabi Muhammad, mereka memuji-muji Nabi Muhammad. Kalau kita membedah buku bagaimana sahabat-sahabat Nabi, cukup tadi tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina mada alillahi da'. Masih kurang cukup itu tola'al badru, sampai difilmkan begitu jelas. Luar biasa kedatangan Nabi, mereka memuji-muji Nabi Muhammad dengan rebana. Nggak cukup di situ, ibu-ibu, perempuan-perempuan terus
sampai Nabi Muhammad SAW mendatangi, apa yang kalian lakukan? Maka mereka jawab, karena kami cinta kepada engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad menjawab, kalau kalian cinta kepadaku, maka saksikan aku pun cinta kepada kalian. Maka hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir di sini untuk memuji-muji Nabi Muhammad, karena memang dalam diri kita cinta kepada Nabi Muhammad, saksikan juga Nabi Muhammad mencintai kita. Kalau Nabi Muhammad SAW mencintai kita, maka kita pun nanti akan masuk surga. Amin ya rabbal. Memuji Nabi Muhammad SAW perintah Allah, walaupun kalimatnya khabariyah, tapi insyaallah seakan-akan kita diperintahkan untuk memuji Nabi Muhammad, karena Allah memuji Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu banyak yang diberikan Nabi Muhammad kepada kita, itu banyak, nggak terhingga. Yang paling hebat bahwasanya kita ini nanti akan diberikan syafaat oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Kita diajarkan suatu ajaran, mendapatkan perintah Nabi Muhammad disampaikan pada umat. Tidak ada satu ajaran yang tidak diberikan Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat yang tadinya sebelum masuk Islam mereka punya akhlak, mereka punya kehidupan tidak baik, tapi begitu mereka menerima ajaran Nabi Muhammad, menjadi manusia-manusia yang mulia. Sayyidina Umar bin Khattab pedangnya terhunus mencari-cari Nabi Muhammad, mau dibunuh. Saat itu belum kenal siapa Nabi Muhammad. Begitu udah kenal siapa Nabi Muhammad SAW, pedangnya tetap dihunus, tetapi akan cari siapa yang ingin menghadapi Nabi, hadapi dulu Sayyidina Umar bin Khattab. Thumamah bin Uthal, Raja Yamamah, itu sudah berapa sahabat yang dibantai oleh Thumamah bin Uthal, Raja Yamamah sana. Berapa sahabat yang dibantai, sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau ketemu Thumamah bin Uthal, bunuh saja sudah, ini bahaya orang ini. Suatu saat Thumamah bin Uthal ini ingin melakukan tradisi biasa orang Arab kalau mau melakukan tradisi ritual itu ke Mekah. Ketika dalam perjalanan kebetulan Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menyisir kota, untuk mengamankan, dan tertangkaplah Thumamah bin Uthal, dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi dan diserahkan kepada Nabi. Ada orang yang mencurigakan. Nabi Muhammad SAW melihat Thumamah bin Uthal dan menanyakan kepada sahabat-sahabat, tahu enggak yang kau tangkap itu siapa? Maka mereka pada menjawab, enggak tahu ya Rasulullah, siapa ini? Nabi menegaskan, ini Thumamah bin Uthal. Langsung para sahabat ingin membunuhnya. Nabi kemudian melarang, jangan, ini sudah lemah, ya, ikat saja di tiang-tiang masjid, di tiang masjid itu, biarkan dia di situ. Maka para sahabat mengikuti perintah Nabi dan Thumamah bin Uthal diikat di situ, dibiarkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyapanya dengan akhlak, bagaimana keadaanmu, diperhatikan makannya, diperhatikan minumnya. Sampai singkat cerita, Thumamah bin Uthal yang tadi yukram, ya, menjadi lunak karena akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad bisa saja membunuh Thumamah bin Uthal, tetapi Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya pun yang mengikuti Nabi Muhammad memperlakukan tawanan dengan baik. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka para sahabat didikan Nabi Muhammad SAW memberikan makan ala hubbihi, atas dasar cintanya kepada makanan itu. Tafsir yang lain, atas dasar cintanya dia kepada Allah, ala hubbihi. Kepada siapa? Miskinan, kalau ada orang miskin. Wa yatiman, kalau ada anak yatim. Wa asira, dan tawanan berat.
Ini Tsumamah bin Utsal itu sampai jatuh cinta kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya. Kenapa? Ketika makan, ini sahabatnya mengutamakan dirinya sampai nggak makan gara-gara melihat Tsumamah bin Utsal belum makan. Coba kita Pak, sama temannya sendiri nggak peduli, wis, yang penting saya makan. Temannya nggak dapat, biarin, urusan belakang. Bahkan kepada keluarga, istrinya belum makan, anaknya belum makan, dia enak-enak di warung. Pantes nggak ada yang cinta pada dia. Jangankan orang lain, istri nggak cinta, anak nggak cinta. Ya Allah, banyak yang bakhil, banyak yang bakhil, medit. Lebaran itu ditunggu-tunggu sama ponakan. Ini Pak D, Bu D mau datang, ternyata datang nggak ngasih duit. Terus nanti kalau kurang ajar ngomong anak sekarang kurang ajar ya. Bukan anak sekarang kurang ajar, kitanya nggak peduli kepada mereka. Dulu kita ini dikasih orang tua itu mungkin berapa, tapi ingat, dan jangan meremehkan kepada anak, apalagi anak sendiri. Saya kasih cerita sedikit saja. Ada orang tua diperlakukan dengan baik sampai dokternya itu heran, Pak, untung ya punya anak yang berbakti. Bapak itu ngomong, enggak, itu bukan anak saya, tapi kok saya lihat luar biasa baik begitu. Makanya saya sendiri heran. Saya tanya sama dia, nak, kamu kok baik sama saya, siapa kamu ini? Padahal bukan keluarga, bukan siapa-siapa, tapi kamu kok baik sama saya. Loh, Bapak lupa ya sama saya. Saya itu anak kecil yang nangis-nangis di masjid, yang kemudian Bapak mendatangi saya, "Kenapa nak kamu nangis?" Saya jawab, "Bapak saya meninggal." Kemudian Bapak baik sama saya, sayang sama saya. Kemudian Bapak ngasih permen. Oh ya, oh kamu ya, Allah udah besar. Tapi nak, saya kan nggak ngasih apa-apa, cuma permen saja sih nak. Katanya Bapak itu, cuma permen. Lalu dijawab sama anak itu, Pak, walaupun itu permen, tapi itu manisnya sampai sekarang Pak. Saya masih ingat kebaikan Bapak pada waktu itu. Sayang kepada saya dan ngasih walaupun itu permen, tapi itu kenangannya tidak saya akan lupakan, manisnya Pak sampai sekarang. Inilah ajaran, jangan meremehkan, tetap kita harus berbuat baik. Dan karena ini adalah ajaran dari Nabi Muhammad SAW, sehingga keberkahan terus. Orang-orang akan senang, lingkungan akan senang, terutama orang-orang yang dekat. Istri akan senang, anak akan senang. Dan lihat nanti ketika meninggal pada menangis. Kenapa? Kehilangan orang baik. Tapi kalau kita ini medit Pak, kalau kita ini bakhil, tidak bisa memberikan kebaikan kepada yang lain, sudah Pak, sakit nggak peduli, malah yang dibayangkan kapan matinya ini orang, gak ada manfaatnya. Nabi Muhammad SAW tampil di muka bumi, lahir, maka kita rayakan karena Nabi Muhammad memberikan ajaran yang baik, dan kita sambut itu ajarannya, kita terima akhlaknya, kita hidupkan sunnahnya, maka berubah nanti insya Allah diri kita. Karena kita menyambut Nabi Muhammad SAW. Faman fajad hadil bisyarah wa talaqah biqalbin salim faqad hudiya ila siratal mustaqim. Kalau kita datang kabar gembira ini, datangnya Nabi Muhammad SAW, kemudian diterima dengan hati yang baik, dengan bersih, kita sambut Nabi Muhammad SAW, faqad hudiya ila siratal mustaqim, pasti akan diberikan petunjuk jalan yang lurus. Allahumma, memuji Nabi Muhammad SAW sebagai rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW, terima kasihnya kita kepada Rasulullah SAW.
Nabi sudah banyak pemberiannya kepada kita. Dalam riwayat, man u'tiya ata'an fawajadahu falyazibih. Siapa yang diberi sesuatu kemudian dia mendapatkan suatu balasan untuk memberi balasan, falyazibih, maka balaslah dengan sesuatu itu. Wa man lam yajid falyathni bih. Kalau dia tidak ada sesuatu untuk memberikan balasan, maka balasannya dengan memujinya. Masya Allah, sampean ini kok repot-repot, baik sekali. Padahal kan saya begini-begini, tapi sampean kok sama saya begitu baiknya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan jenengan rezekinya lancar. Dipuji, didoakan. Wa man athna bih faqad syakara. Dan siapa yang sudah memujinya, maka berarti dia dinilai bersyukur. Karena kita ini bersyukur kepada Allah Ta'ala itu ditutup Pak sama Allah Ta'ala. Kalau tidak bersyukur kepada manusia, malayuskurinas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak mau bersyukur kepada manusia sebagai perantaranya nikmat Allah yang diberikan, maka dia dinilai tidak bersyukur kepada Allah. Kita terima kasih. Demikian juga kita bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita memuji-muji Nabi Muhammad SAW dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Kita memuji Nabi Muhammad SAW untuk bersyukur kepada Allah, karena syukurnya kita kepada Allah ditutup kalau kita nggak bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga kita memuji-muji Syekh Abdul Qadir Jalani, karena berkat beliau ajarannya sampai kepada kita, tasawufnya sampai kepada kita. Demikian juga kita sebut-sebut masyayikh, guru-guru, terutama kepada al-mafurlah abna masyhadi, Kiai Haji Suki, Kiai Haji Imran, Kiai Haji siapa? Masyhadi, Pak Zi. Itu Pak Zi guru saya. Sebelum saya mondok, saya mendapatkan ilmu dari Pak Zi. Dan saya alhamdulillah melihat ulama-ulama yang tadi saya sebutkan tadi, Kiai Muzajjad, Kiai Haji Ali Masyhadi. Masih ada lagi siapa lagi? Sudah ya? Masya Allah, berkah. Memang Kiai putra daripada Kiai Haji Masyhadi. Kiai Haji Masyhadi putra dari Kiai Amin. Kiai Haji putranya Kiai Haji Abdul Karim. Ulama-ulama besar. Memang nyambung ke terus ke atas sampai pada Rasulullah. Rasulullah nyambung melihat Allah. Maka kita beruntung melihat orang yang melihat. Sampai Al-Habib Ali mengatakan bakhat man ra'ahum. Untung itu orang yang melihat orang. Kisah Syekh Abdul Qadir Jalani itu. Nanti orang itu akan mendapatkan, akan dibantu, karena ulama nanti akan berikan syafaat. Tapi amalan kita mana? Walaupun sedikit, minimal lagi, walaupun kita pernah melihat orang yang telah melihat. Ini Syekh Abdul Qadir Jalani juga akan menyelamatkan kita insyaallah. Amin. Amalan gak bisa kita andalkan, karena amalan itu baina qabul wal rad, diterima atau tidak. Tapi jangan kemudian menjadikan putus asa. Nek kau kuwi ora usah ibadah, daripada ibadah kemudian gak terima. Jangan. Kita husnudzon kepada Allah, insya Allah amal kita diterima. Amin. Tetapi yang lebih yakin lagi ialah apabila kita ini tawassul kepada mereka, apabila kita jadikan mereka sebagai andalan, cintanya kita kepada mereka, cintanya kita kepada Rasulullah, cintanya kita kepada wali-wali, sampai ulama-ulama yang kita saksikan. Makanya acara Maulid Nabi Muhammad, kumpul-kumpulan semacam ini, maulid atau manakib atau tahlil, ini supaya kita melihat ulama-ulama yang pernah melihat ulama sebelumnya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu yang kita andalkan. Kita punya cinta. Ya Allah,
Walaupun aku gak bisa punya amalan ibadah, aku masih ada cinta kepada Rasulullah. Aku cinta kepada ulama-ulama. Itulah insya Allah yang menjadikan sebab kita dapatkan syafaat. Kemudian ada sholawat kepada Rasulullah ini. Kalau sholawat itu pasti gobul, diterima Allah Ta'ala. Jangan diremehkan itu sholawat. Dalam riwayat, ada orang sudah diseret mau masuk neraka. Nabi Adam kemudian memanggil Nabi Muhammad, ya Ahmad, wahai Nabi Ahmad, itu umatmu diseret mau masuk neraka. Maka Nabi Muhammad segera dan menghentikan malaikat, tapi malaikat terus saja karena memang taat kepada Allah. La ya'sunallah ma amaruhum. Mereka nggak akan maksiat kalau diperintahkan Allah untuk nyeret sudah. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan lagi untuk berhenti, itu umatku. Mereka malaikat tetap aja nyeret sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan ati'u Ahmad, taati itu Ahmad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu baru berhenti. Apa yang jadi keinginan Nabi Muhammad? Serahkan. Karena memang sudah janji Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Niscaya Tuhanmu akan berikan kepadamu dan kau nanti akan puas. Dan Nabi Muhammad sudah mengatakan karena ayat itu idzan la arda wa ahadan min ummati finnar. Ya Allah, kalau gitu aku nggak rela, nggak puas kalau masih ada umatku yang masuk neraka. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita Pak dikasih ayat itu, ya Allah, kalau gitu kasih mobil ya Allah, kalau gitu kasih uang ya Allah, kalau gitu kasih istri yang cantik lagi ya Allah. Itu memang otaknya duniawiyah kita. Nabi Muhammad wala dunya wala akhirat. Nabi akhirat pun nggak diminta. Gak disebut surga, itu gak disebut. Kelezatan Nabi Muhammad kalau sudah melihat umatnya masuk surga semuanya, itu kepuasan Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini orang ini diseret, kemudian Nabi Muhammad minta agar diselamatkan, tapi Allah Ta'ala memperlihatkan kenapa ini diseret. Ternyata ketika ditimbang, Allah sudah menetapkan fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang berat timbangannya karena banyak amal soleh, maka hidupnya baik, diridhoi Allah Ta'ala. Tapi kalau timbangnya sedikit karena nggak punya amal soleh, justru amal salah yang banyak, maka khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya dia hawiyah, diseret ke hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah hawiyah? Api yang panas. Tapi kadang imannya kita ini seringnya drop. Napa Pak, Bu? Drop. Kalau listrik anjlok, peteng. Auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan sholawat, ingat dengan Nabi, dihidupkan lagi cahaya ini. Karena Nabi Muhammad cahaya, dan kita akan diberikan cahaya. Amin. Maka Nabi Muhammad SAW mengeluarkan kartu. Mungkin kitab ini kalau bayangkan bitok kartu, yang dibayangkan apa kartu apa. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak kartu. Kartu ATM, kartu BPJS, kartu tol. Nabi Muhammad mengeluarkan kartu, kemudian diletakkan di timbangan itu. Langsung berat timbangannya itu. Langsung thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan diremehkan salawat. Nabi sudah bersabda, man shalla alayya mi'ah marrah ghadallahu lahu mi'ah hajah. Siapa yang bersalat kepadaku 100 kali, pasti pakai fil madhi. Fil madhi di mana nanti pasti akan dipenuhi hajatnya 100 hajat. 30 hajat untuk hajat dunia dan 70 hajat akhirat. Mudah-mudahan terkabul, amin. Di antara tadi itu diselamatkan, maka orang itu ridho dan dibawa, dihantar. Kalau tadi diseret, dihantar Pak, ke surga. Tapi orang itu ingin tahu tadi yang menyelamatkan saya siapa. Dia nggak kenal kalau itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia tanya siapa? Nabi Muhammad mengatakan, aku nabimu, Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini nggak kenal Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad kenal kita.
kita siapa namanya, bin siapa, itu Nabi Muhammad kenal. Karena Nabi Muhammad punya makhluk, Allah Ta'ala menciptakan malaikat khusus tugasnya mengantarkan pahala amalan-amalan. Bahkan di kitab Tauhid Nurul Dhalam, amalan mubah pun disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mudah-mudahan Nabi Muhammad selalu mendapatkan kabar-kabar gembira dari kita. Amin. Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku nabimu. Maka gembiralah bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena pertemuan kita dengan Nabi Muhammad itu lebih lezat daripada pertemuan kita melihat bidadari dan seisinya, melihat surga berserta isinya. Karena Nabi Muhammad adalah afdal khalq, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya makhluk, paling indahnya makhluk. Sehingga kalau orang melihat Nabi Muhammad SAW, maka surga tidak ada rasanya. Saking indahnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Habib Abdullah Haddad dalam satu kalimatnya, fi hajatan fi nafsi ya hajatan fi nafsi ya Rabb faqdiha ya khair ghadi. Aku punya hajat ya Allah di dalam hatiku, maka penuhi hajatku ya Allah. Muridnya ingin tahu apa yang dipanjatkan gurunya ini. Hajatan fi nafsi ya Rabb faqdiha ya khair ghadi, maka penuhlah ya Allah hajatku ini. Muridnya Said Ahmad bin Zain Al-Habsyi menanyakan, wahai guru, itu hajat apa yang kau inginkan? Al-Habib Abdullah Haddad kemudian mengatakan, hajatku yaitu masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu. Mudah-mudahan kita bisa tercapai keinginan kita. Kita memuji Nabi Muhammad, tanda syukurnya kita kepada Nabi Muhammad. Hati kita kemudian ada cinta. Yang kedua, kita minta kepada Allah, waj'al alsinat wastamil alsinat fi madhi wa nusratih, dan menolong Nabi Muhammad SAW. Menolong Nabi Muhammad SAW. Perjuangkan. Ini jangan sampai kita ini kalah. Kita ini diserang di medsos. Maka gunakan itu HP anak-anak muda. Tolong bersama-sama berjuang. Sebarkan ajaran Nabi Muhammad, sebarkan akhlaknya Nabi Muhammad, sebarkan sunnahnya Nabi Muhammad, sebarkan salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pejuang-pejuang. Memang hati-hati dengan HP, tapi kalau kita ini mempergunakan HP dengan baik, kita akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. HP itu ibarat amunisi, ibarat senjata. Kalau nggak bisa pakai, jangan pakai. Seperti pisau, anak kecil nggak boleh pakai. Nanti apa? Takut luka, karena dia nggak bisa pakai, bahaya, dilarang. Maka pondok-pondok anak-anak nggak boleh pakai HP. Kenapa? Nggak bisa pakai. Tidak bisa digunakan untuk menolong agama, untuk menolong ajaran, untuk menolong Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau bisa, ayo. Ini zaman sekarang, ini zaman terang. Ayo kita tolong Nabi Muhammad, tolong Allah. Intan surullah yang surkum wa yuthabbit bi aqdamakum. Al-ayah. Jika kalau menolong Allah, Allah nanti akan menolong dan akan kokoh kita di dunia ini maupun nanti di akhirat. Tidak akan terpeleset. Banyak anak-anak muda terpeleset. Kenapa? Yang ditolong dirinya, yang ditolong kelompoknya, yang ditolong komunitasnya. Mana Allah, mana Rasulullah? Kenapa nggak menolong Allah? Kenapa nggak menolong Rasulullah? Kenapa nggak menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW? Tolong Allah, hidupkan sunnah. Nabi SAW sampai ngasih kabar gembira, man ahya sunnati falahu ajami ahsyahid au kama qala. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mendapatkan pahala 100 syahid. Berarti dia seakan-akan lagi memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad, menolong ajaran Nabi Muhammad. Jangan sampai menjadi asing. Masuk daerah, assalamualaikum, kadang di daerah itu kaget. Siapa itu kok nyapa-nyapa, kok kenal-kenal lo. Biarkan, sampaikan lagi assalamualaikum, sampai ingin tahu kalau assalamualaikum artinya doa. Aku doakan mudah-mudahan kau salam. Oh gitu artinya. Ya wis, jawabannya waalaikumsalam. Terus sebar, saling mendoakan untuk mendapat keselamatan, terutama untuk rumah kita sendiri. Jangan sampai kita masuk rumah melainkan kita salam assalamualaikum. Kadang nggak terbiasa, kadang kaget assalamualaikum, tak pikir tamu.
Nah ini sampaikan. Nabi Muhammad SAW pernah Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain cucunya ketika masuk rumah tidak salam, kemudian Rasulullah SAW mengatakan untuk kembali, ayo balik, ulangi, masuk, assalamualaikum. Inilah didikan Nabi Muhammad SAW. Tolong ajaran Nabi Muhammad SAW melalui lisan ini atau tulisan. Sampaikan ajaran Nabi Muhammad. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Lihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, kadang satu hadis, dua hadis disampaikan, atau sebaliknya mencari ilmu walaupun jauh untuk mendapatkan satu hadis. Kita ya Allah, alhamdulillah kiainya banyak, saking banyaknya kiainya ada yang ke pasar, ya Allah, ada fulan, alhamdulillah di Pekalongan atau di Jawa Tengah atau di Jawa atau di Indonesia banyak kiai, tinggal kitanya mensyukuri pada Allah Ta'ala atau tidak. Mau dekat atau tidak. Kalau kita dekat dengan ulama-ulama, kita insya Allah akan dekat dengan Rasulullah SAW. Al ulama warathul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Bersyukur kalau kita dekat. Jalisul ulama wazahibhum birrakab, duduklah dengan ulama dan dekat, insya Allah akan ada keberkahan. Kalau seandainya kita nggak alim-alim, mondok setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak alim-alim, baca kitab masih susah, insya Allah ada keberkahan anak kita atau cucu kita yang akan mendapatkan ilmunya. Bagaimana ayahnya ayahnya Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad, saudaranya Ahmad, itu ayahnya sampai pasrah, sudah nggak bisa, sampai meninggal, tapi Allah Ta'ala wujudkan Imam Ghazali Muhammad dan saudaranya Ahmad menjadi ulama-ulama yang luar biasa berkat cinta kepada ulama. Dan orang kalau sudah dekat dengan ulama, duduk belajar, keberkahannya bukan pada dirinya. Orang tua yang sudah meninggal pun mendapatkan keberkahan, mendapatkan mahkota dari Allah Ta'ala karena anaknya masih belajar mencari ilmu. Dan jangan diremehkan. Bagi orang yang cinta kepada Rasulullah, sekarang lagi kita menunjukkan cinta kepada Rasulullah. Kalau ingin menunjukkan cintanya kita kepada Rasulullah, apa peninggalan Nabi kita raih, kita cepat-cepat ambil. Zaman dahulu ketika Rasulullah sudah meninggal, Abu Hurairah mendatangi pasar, ingin tahu, hei orang-orang pasar, katanya kalian cinta kepada Rasulullah, kenapa kok masih di sini? Itu loh, di sana peninggalan Nabi lagi dibagi-bagi. Kamu nggak pengen? Kamu nggak mau ke sana? Langsung orang-orang pasar berdiri di mana? Di masjid sana, cepat berdiri. Memang mereka cinta, tapi masih nggak paham, nggak sadar apa itu peninggalannya Nabi Muhammad SAW. Mereka berlarian ke masjid, sementara Abu Hurairah diam di pasar, nunggu nanti baliknya. Gak lama kemudian datang, kesel. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar. Ya Abdurrahman bin Sakhar, tapi para sahabat memanggil Abu Hurairah karena memang Nabi memanggilnya Abu Hurairah karena suka kucing kecil. Dan mengatakan, Abu Hurairah, kamu tadi mengatakan ada peninggalan Nabi Muhammad SAW, kami ke sana nggak mendapatkan apa-apa. Gimana? Katanya Abu Hurairah, masa kamu nggak mendapati apa-apa di sana? Betul, kami nggak mendapati apa? Nggak mendapati orang yang lagi sholat. Oh ya, kami dapati orang lagi zikir, orang lagi ngaji, mengajar. Kamu nggak mendapati? Oh ya, kalau itu kita mendapati. Gimana kamu? Masa nggak tahu peninggalan Nabi Muhammad? Kau kira peninggalan Nabi Muhammad harta? Itu peninggalan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi itu lam yuwarithu dinarun wala dirham. Kalau Nabi itu nggak mewarisi harta benda. Makanya ketika Nabi Muhammad didengar oleh Sina Fatimah Az-Zahra, ditemani oleh suaminya tercinta Imam Ali bin Abi Thalib, mendatangi Sayyidina Abu Bakar, katanya ada tanah-tanah fadak kecil, tanah, karena peninggalan barangkali mau diwariskan. Namun ketika datang Sayyidina Fatimah ditemani oleh Sayyidina Ali menanyakan soal tanah fadak, Sayyidina Abu Bakar menyampaikan hadis bahwasanya para nabi itu tidak mewarisi apapun daripada dinar wala dirham. Langsung Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah pulang dan menerima ilmu hadis. Karena memang saja riwayat hadis itu orang luar mendengarkan riwayat dari orang dalam ahlul bait, atau sebaliknya ahlul bait mendapat riwayat dari orang luar. Seperti Sayyidina Aisyah nggak ngerti kalau sholat duha Nabi Muhammad SAW.
Di sini menimbulkan pertanyaan, kenapa Sayyidina Aisyah mengatakan Rasulullah nggak pernah sholat duha? Bukan diartikan sholat duha itu tidak ada, tetapi Sayyidina Aisyah menyampaikan apa adanya, nggak melihat. Berarti riwayat Rasulullah SAW sholat duha, Nabi sholat duhanya di masjid. Tapi nggak harus sholat itu di masjid. Cuma inilah penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan Allah Ta'ala mengabulkan lisan kita ini memuji-muji Nabi Muhammad dan menolong Nabi Muhammad, selalu menyebarkan ajaran-ajaran agama, sehingga kita diberikan kenikmatan berupa wujud kita ini mahabbah benar dalam diri kita, sehingga kita bisa mengaplikasikan kehidupan sehari-hari dengan sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW, dan sehingga kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sehingga acara ini mudah-mudahan memberikan keberkahan buat kita dan tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni, mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah, dan kita selalu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.